Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Darwis. Saya adalah dosen tetap pada program studi Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk meraih sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah Politik Internasional dengan meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan kode HI 4308 yang merupakan rumpun mata kuliah konseptual keilmuan dengan bobot 3 SKS yang disajikan pada semester 3. Untuk deskripsi mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah konseptual keilmuan bagi mahasiswa dan mahasiswi program studi Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cendrawasih. Materi yang diajarkan dalam kuliah ini sangat diperlukan bagi mahasiswa ataupun mahasiswi hubungan internasional di dalam memahami sistem politik internasional beserta struktur dan proses yang berlangsung di dalamnya. Cepatnya perubahan dan beragamnya fenomena dalam sistem internasional memunculkan elemen-elemen baru dalam kajian politik internasional. Perubahan dalam sistem hegemoni dunia, konflik etnis, hak asasi manusia, serta dimensi baru dalam perang telah menjadikan politik internasional menjadi lebih kompleks. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu memahami tentang sistem politik internasional, struktur dan proses yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu menganalisis berbagai kejadian dalam politik internasional yang menunjukkan adanya kecenderungan kerjasama maupun konflik dalam interaksi antar negara dan aktor-aktor lainnya. Yang ketiga, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu untuk menganalisis berbagai macam isu-isu, aktor, dan proses yang berkembang dalam politik internasional. Dan yang keempat, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu untuk menganalisis posisi Indonesia dalam percaturan politik internasional dan kemudian mensikapi berbagai kejadian internasional secara lebih kritis. Adapun bahan kajian di dalam perkuliahan ini terdiri dari 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah pembahasan tentang pengertian dan ruang lingkup politik internasional. Kemudian pertemuan kedua terkait dengan perbedaan hubungan internasional, politik internasional, dan politik luar negeri. Kemudian pertemuan yang ketiga tentang beberapa perspektif dalam politik internasional, baik itu realisme, liberalisme, konstruktivisme, ataupun marxisme. Pertemuan yang keempat membahas tentang persaingan antar kekuatan besar dalam politik internasional, tentang Perang Dunia ke-1 dan kedua, Perang Dingin dan pasca Perang Dingin. Pertemuan kelima membahas tentang perlombaan senjata dan keamanan internasional. Pertemuan keenam membahas terkait dengan Politics of Global Welfare. Pertemuan ketujuh membahas terkait dengan konflik etnis dalam kajian politik global, dan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-9 membahas tentang HAM dan intervensi kemanusiaan. Pertemuan ke-10 membahas tentang isu lingkungan dalam politik global. Pertemuan ke-11 membahas tentang terorisme global.
pertemuan ke-12 membahas tentang globalisasi, dan pertemuan ke-13 membahas tentang posisi Indonesia dalam pusaran politik global. Kemudian kuliah ditutup dengan pertemuan ke-14 dalam bentuk ujian akhir semester. Adapun mode perkuliahan yang diterapkan di dalam kuliah ini adalah blended learning yang terdiri atas kuliah daring dan kuliah luring. Kuliah daring diterapkan melalui kuliah dengan menggunakan platform Zoom. Kemudian kuliah luring diterapkan melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun untuk bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya dalam bentuk kuliah, kemudian diskusi dan tanya jawab di dalam kelas. Dalam metode pembelajaran kontekstual learning, yakni suatu bentuk pendekatan dalam pembelajaran yang berusaha mendekatkan tentang apa-apa yang dipelajari oleh mahasiswa di dalam kelas dengan kondisi real kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan sosial mereka dan kelak di tempat kerja mereka. Adapun penjabaran terkait dengan DIA di dalam proses perkuliahan yang kami lakukan adalah yang pertama terkait dengan delivery. Jadi bagaimana mentransfer pengetahuan terkait dengan topik-topik pembahasan di dalam perkuliahan sehingga mampu untuk dipahami oleh mahasiswa. Biasanya kami menggunakan kegiatan diskusi dan presentasi di dalam kelas dalam rangka upaya untuk mentransfer pengetahuan dalam upaya untuk menghasilkan sebuah diskusi yang aktif di dalam kelas. Sehingga ya terjadi transfer pengetahuan dari kami terhadap mahasiswa dan mahasiswa memahami dengan baik setiap materi pembelajaran yang diberikan. Kemudian terkait dengan interaction, interaction ini kami lakukan dalam bentuk interaksi antara kami selaku dosen dengan mahasiswa. Jadi biasanya sebelum pembelajaran kami menyiapkan materi dalam bentuk PowerPoint, kemudian setelah itu di dalam kelas kami biasanya merefresh pertemuan sebelumnya untuk mengingatkan kembali apa-apa yang sudah dipelajari sebelumnya, kemudian menyampaikan materi, setelah itu diskusi dan tanya jawab, kemudian setelah itu eh, biasanya juga kami memberikan tugas untuk dikerjakan mahasiswa di dalam kelas. Ya harapannya melalui interaksi yang kami lakukan dalam proses belajar mengajar, melalui diskusi dan tanya jawab, mampu membangun sebuah interaksi yang baik antara kami dengan mahasiswa. Kemudian terkait dengan assessment, dalam assessment ini kami menerapkan standar dalam proses penilaian untuk mata kuliah kami, di mana di sini kami menerapkan 4 indikator dalam proses evaluasi. Yang pertama adalah keaktifan dalam kelas, baik berupa diskusi dan tanya jawab, itu kami beri bobot 15%. Kemudian tugas, baik dalam bentuk makalah, laporan, ataupun presentasi kelompok, kami beri bobot 15%. Kemudian ujian tengah semester kami beri bobot 30%, biasanya dalam bentuk tes tulis ataupun tes lisan. Kemudian ujian akhir semester juga sama, biasanya dalam bentuk tes tertulis atau tes lisan dengan bobot 40%. Yang nantinya dari konversi terhadap sejumlah kategori-kategori inilah yang akan menentukan tingkat kelulusan mahasiswa. Nilai minimum yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk dapat melulusi mata kuliah ini adalah nilai minimum cukup atau nilai C, hingga mereka kemudian memenuhi syarat minimum untuk melulusi perkuliahan ini.
Jikalau mereka tidak mampu memenuhi syarat minimum tersebut, maka mereka kemudian harus mengulang pada semester-semester berikutnya. Itu terkait dengan delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah ini. Kemudian berikutnya kami akan menampilkan video pembelajaran kami dengan menggunakan platform Zoom pada pertemuan pertama yang membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup politik internasional. Kepada para pemirsa, dipersilahkan untuk menyimak proses penyampaian materi kami. Ya baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, terima kasih Baik, sudah Pak. menanyakan. Baik, Pak. Oke, baik. Baik mahasiswa sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas eh, materi pertemuan pertama untuk mata kuliah politik internasional. Sebelumnya kita sudah membahas RPS mengenai rancangan pembelajaran semester selama 1 semester ini. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan pertama untuk membahas pengertian dan ruang lingkup dari politik internasional. Jadi mata kuliah ini, judul mata kuliah politik internasional, dosen pengampunya Bapak sendiri, dan materi ini disampaikan di Institusi Program Studi Hubungan Internasional, jurusan Ilmu Politik, FISIP, Uncen. Baik, mahasiswa sekalian, untuk lebih khidmat kuliah kita pada kesempatan kali ini, mari kita terlebih dahulu memulainya dengan doa. Kepada mahasiswa sekalian dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, mahasiswa sekalian, eh, untuk yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa tujuan dari pembelajaran kita. Jadi apa yang diharapkan setelah kita mengkaji materi ini, atau apa yang kita harapkan setelah kita mengikuti pembelajaran ini. Jadi secara umum ada 3 tujuan pembelajaran untuk materi ini. Yang pertama adalah memahami konsep dasar. Jadi mahasiswa mampu untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup dari politik internasional. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aktor dan isu global, yakni mampu mengidentifikasi aktor dan tantangan utama dalam politik internasional kontemporer. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan pendekatan teoritis, yakni menguasai kerangka teori utama untuk menganalisis fenomena hubungan antar negara. Dari ketiga ini, mana yang paling menantang? Kalau Bapak bertanya kepada mahasiswa sekalian, apakah memahami, menganalisis, atau menggunakan teori? Ada yang mau berkomentar? Lebih susah yang teoritis, Bapak. Ya, kenapa, Firlantio? Karena kalau teoritis itu ada ahlinya juga, kemudian kita harus paham eh, bagaimana caranya untuk menyambungkan antara teori dan suatu isu. Karena teori kalau misalkan ahlinya salah, ya tetap salah. Jadi harus lebih fokus untuk bisa memahami teori dan tujuan teori itu. Oke, baik, Firlantio. Jadi menurut Firlantio ini yang paling menantang itu adalah menggunakan pendekatan teoritis. Kalau yang lain bagaimana? Apa sama? Sama Bapak, mohon izin, sama dengan Firlanti juga. Karena memang yang Oke, agak susah itu mengaitkan antara teorinya untuk ya. menganalisis fenomena hubungan antar negaranya Bapak.
Oke, baik ya. Jadi melalui materi ini nanti kita akan coba melihat ya teori-teori dalam hubungan internasional yang kita gunakan untuk menganalisis fenomena atau fakta-fakta internasional. Oke, baik mahasiswa sekalian, itu untuk tujuan pembelajaran yang ada tiga ini. Memahami konsep dasar, menganalisis aktor dan isu, dan menggunakan pendekatan teoritis. Kemudian berikutnya ini pengantar ya untuk memahami ruang interaksi dan kepentingan global. Jadi kita runut membahasnya supaya terbentuk pemahaman yang utuh. Jadi untuk definisi awal dari politik internasional itu adalah studi tentang interaksi antar negara dan aktor non-negara dalam konteks global. Di sini kata kuncinya adalah interaksi antara negara dan aktor non-negara. Jadi adanya hubungan antara eh, baik itu aktor negara maupun aktor non-negara. Kemudian yang kedua, signifikansi global. Ya, jadi kajian politik internasional ini menjadi penting karena meningkatnya ketergantungan antar negara. Ya, meningkatnya ketergantungan antar negara. Kemudian ada konflik transnasional dan ada kerjasama multilateral. Sehingga kajian tentang politik internasional ini menjadi penting. Kemudian ada objek studi. Ya, jadi apa yang menjadi objek kajian dari politik internasional. Jadi objek studinya itu adalah menganalisis bagaimana kekuasaan, diplomasi, dan institusi internasional itu membentuk hubungan antar aktor global. Jadi ini objek studi dari uh, politik internasional. Nah, kalau Bapak sedikit ingin bertanya kepada mahasiswa sekalian di sini, pada signifikansi itu dikatakan adanya eh, peningkatan ketergantungan antar negara. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana konkretnya itu? Ya, Oh ya, silakan. baik, sudah. Ya, silakan. Siapa? Ya, William. Bapak. Ya, silakan William. Baik, Bapak. Saya akan mencoba menjawab. Ketergantungan negara yang semakin meningkat fenomena belakangan ini adalah misalnya Indonesia yang tergantung dengan Cina karena membutuhkan pinjaman dana untuk membangun infrastruktur di negara kita di Indonesia. Sedangkan Indonesia kan sumber daya. Maaf, sedangkan Cina membutuhkan sumber daya alam negara kita. Tetapi itu terus Ya, oke, baik. William, jawaban yang bagus. Yang lain ada yang bisa menjelaskan tentang fenomena meningkatnya ketergantungan antar negara selain kasus hubungan antara Indonesia dengan Cina tadi yang disampaikan William. Ada tentang nikel juga, Bapak. Indonesia punya bahan mentahnya, nikelnya, tapi yang mengelola seperti perusahaan Tesla, Elon Musk, mereka punya teknologi. Jadi kebutuhan Indonesia untuk menjual, sedangkan kebutuhan untuk aktor-aktor luar untuk membeli bahan mentahnya. Oke, baik. Jawaban yang bagus ya, Firlantio. Jadi adanya teknologi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan multinational corporation yang kemudian bekerja sama dengan negara, ya baik itu mekanisme business to government ataupun G2G. Jadi ada eh, fenomena mereka itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Ya, jawaban yang baik ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut berikutnya. Nah, berikutnya ini adalah tentang pengertian eh, politik internasional ini secara fondasi teoritis dan konseptual. Jadi secara akademik, mahasiswa sekalian, politik internasional ini merupakan cabang. Jadi merupakan cabang dari ilmu hubungan internasional yang fokus pada interaksi politik lintas batas negara.
Fokus utama dari politik internasional itu adalah meneliti tentang kekuasaan, kemudian meneliti tentang aliansi strategis, kemudian meneliti tentang kepentingan nasional dalam skala global. Kemudian untuk cakupan dinamisnya itu mencakup diplomasi, konflik, kerjasama internasional, serta kebijakan luar negeri dan keamanan. Nah, sekarang Bapak bertanya, kenapa kemudian diplomasi ini dikatakan sebagai cakupan dinamis dari politik internasional? Karena modelnya bisa berubah-ubah. Misalkan tentang konflik, bisa saja disebabkan karena faktor ekonomi atau karena faktor-faktor lain yang tidak harus terbentuk dari suatu hal, Bapak. Jadi dia tidak melulu dari satu sebab atau kaku, tapi sebabnya bisa banyak. Oke, baik Ferlantio. Jawaban yang baik ya. Yang lain selain Ferlantio ada? Satria mungkin atau Ana? Mengapa diplomasi itu dikatakan sebagai cakupan yang dinamis? Ada? Masih ada? Oke, baik. Jadi dikatakan sebagai cakupan dinamis tadi betul ya, seperti yang disampaikan Firlantio, karena diplomasi itu tidak stagnan, ya. Tapi diplomasi itu terus mengalami perkembangan, terus mengalami perubahan bentuk dan juga terus berkembang. Kenapa dia disebut dinamis? Karena terus berkembang. Jadi hal-hal ini ya yang disebutkan tadi, diplomasi, konflik juga demikian, kerjasama internasional juga, kebijakan luar negeri negara dan keamanan itu adalah hal-hal yang kemudian bersifat dinamis dalam konteks politik internasional. Dalam artian bisa saja mengalami suatu bentuk perubahan. Oke, baik. Selanjutnya ini tentang ruang lingkup dari politik internasional. Jadi secara umum ada tiga. Yang pertama itu adalah diplomasi dan perjanjian. Ini terkait dengan interaksi formal antar negara melalui aktivitas negosiasi, perjanjian bilateral dan multilateral. Kemudian ada keamanan dan konflik. Ini meliputi studi tentang peperangan, strategi militer dan keamanan nasional serta internasional. Kemudian ada hukum dan organisasi internasional. Ini termasuk di dalamnya membahas PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum humanitar internasional dan pengaturan global lainnya. Jadi ini adalah aspek-aspek utama ataukah wilayah analisis yang menjadi ruang lingkup dari politik internasional yang harus dipahami oleh mahasiswa sekalian. Jadi diplomasi dan perjanjian, keamanan dan konflik, hukum dan organisasi internasional. Kemudian berikutnya terkait dengan aktor-aktor. Setelah kita memahami tadi pengertian dari politik internasional dan juga ruang lingkup daripada politik internasional, tentu kemudian kita bertanya, siapa aktor-aktor yang kemudian menjalankan aktivitas politik internasional itu. Jadi secara umum mahasiswa dan mahasiswi sekalian, aktor-aktor yang mempengaruhi arena global itu ada tiga. Yang pertama itu adalah negara berdaulat. Jadi negara berdaulat ini adalah aktor utama. Ya, negara berdaulat ini adalah aktor utama yang memiliki otoritas tertinggi dan wilayah teritorialnya dan terlibat dalam diplomasi global. Jadi aktor utama, jadi ketika ditanyakan siapa aktor utama dalam politik internasional, aktor utama dalam politik internasional itu adalah negara berdaulat. Kenapa negara berdaulat? Karena negara berdaulat adalah pemilik otoritas tertinggi. Dan juga negara berdaulat ini punya wilayah teritorial. Tidak seperti aktor-aktor yang lain. Aktor-aktor yang lain itu tidak punya wilayah teritorial. Jadi itulah sebabnya kenapa negara berdaulat ini disebut sebagai aktor utama. Contohnya negara berdaulat ya seperti Indonesia, Cina, Amerika Serikat, India, Malaysia, Singapura, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah negara-negara berdaulat yang menjadi aktor utama dalam politik internasional. Kemudian berikutnya adalah organisasi internasional, IGO, seperti PBB, sama dan mengatur interaksi antar negara.
Kemudian berikutnya adalah aktor non-negara berupa. Kemudian berikutnya ini adalah perbandingan secara konseptual dan fokus analisis dari hubungan internasional dan politik internasional. Yang pertama, cakupan hubungan internasional. Hubungan internasional itu lebih luas seperti itu ya, karena dia mencakup berbagai macam aspek, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan antar negara. Kemudian untuk politik internasional, fokusnya itu terbatas karena hanya pada dimensi kekuasaan, ya, konflik, diplomasi, dan strategi antar aktor global. Nah, kemudian antara kedua konsep ini, baik itu hubungan internasional maupun politik internasional, itu punya interdependensi konseptual. Jadi meskipun keduanya berbeda, tapi keduanya itu saling melengkapi dalam analisis hubungan antar negara. Oke, bisa dipahami ya sampai di situ. Kemudian berikutnya, apa saja sih ya isu-isu global dalam politik internasional? Jadi beberapa isu-isu penting yang ada dalam politik internasional itu antara lain adalah perubahan iklim, karena ini terkait dengan ancaman stabilitas politik. Kemudian adanya migrasi paksa. Jadi kadang ketika terjadi bencana, terjadi aktivitas perpindahan penduduk secara paksa disebabkan karena bencana tersebut. Kemudian mendorong konflik sumber daya. Kemudian selain perubahan iklim ada terorisme internasional. Jadi ini mengubah ya strategi keamanan nasional dan memperkuat kerjasama intelijen global. Kemudian ada perdagangan dan ketimpangan. Ini terkait dengan sengketa dagang, proteksionisme, dan ketimpangan ekonomi yang memicu ketegangan antar negara. Jadi ini adalah beberapa isu-isu dalam konteks global yang kemudian punya peran penting dalam tatanan aktivitas politik internasional yang mempengaruhi interaksi baik itu negara maupun aktor non-negara. Kemudian ini adalah beberapa pendekatan teoritis dalam politik internasional. Ya, jadi ada beberapa kerangka analisis yang kemudian bisa dipergunakan untuk menganalisis studi global ini. Yang pertama adalah realisme. Jadi realisme ini mahasiswa sekalian itu menekankan pada kekuasaan, kemudian kepentingan nasional dan anarki sistem internasional. Jadi ketika bahasan politik internasional itu berbicara terkait dengan state and power, maka analisis yang paling tepat dipergunakan untuk menganalisanya adalah analisis realisme. Kemudian ada liberalisme. Liberalisme ini lebih fokus menganalisis pada aspek kerjasama, institusi internasional, dan interdependensi ekonomi. Nah, isu-isu ini itu adalah isu-isu dalam politik internasional yang paling tepat untuk kemudian dianalisis dengan teori liberalisme. Kemudian berikutnya ada konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah teori yang menyoroti peran norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam hubungan internasional. Jadi dia mengkaji terkait dengan norma-norma internasional. Dia mengkaji terkait dengan proses pembentukan atau identitas secara internasional, dan dia juga kemudian mengkaji terkait dengan konstruksi sosial dalam hubungan antar negara dalam konteks internasional. Jadi ini semua teori yang kemudian bisa dipergunakan untuk menganalisis berbagai macam bentuk fenomena dalam ruang lingkup politik internasional. Oke, baik, terakhir mahasiswa sekalian, kesimpulan dan relevansi kontemporer. Jadi dalam menghadapi dinamika global, ya, politik global masa kini, yang terjadi yang pertama adalah interkoneksi global. Terjadi interkoneksi global. Jadi politik internasional ini itu mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan baik nasional maupun lokal. Jadi adanya interkoneksi, keterhubungan secara global. Bahkan aspek-aspek domestik dan aspek-aspek lokal pun itu kemudian mampu dapat terkoneksi dengan peristiwa global. Kemudian ada tantangan baru. Tantangan baru ini seperti isu-isu seputar artificial intelligence, cyber, dan pandemi yang menambah kompleksitas politik global. Kemudian mahasiswa sekalian ada pentingnya literasi politik ya untuk membentuk pemahaman mendalam yang diperlukan untuk menavigasi dan berpartisipasi dalam dunia politik global. Mahasiswa sekalian, untuk sumber referensi akademik ini adalah beberapa sumber referensi akademik yang dapat dipergunakan untuk mata
kuliah ini. Oke, baik, mahasiswa sekalian, demikian ya materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, Bapak ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan salam sejahtera, sukses dan sehat selalu untuk semuanya. Baik Bapak, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Siap, Terima kasih Bapak. Bapak. Selamat siang.